Maka ini fungsi dari yang kedua, rujuman lisyayatin, bahwa bintang-bintang itu dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala untuk melempar syayatin. Maka disebutkan di dalam hadis, maka para syaitan mencuri dengar di antara mereka. Ada yang mendengar dari atas kemudian disampaikan ke bawah dengan 10 kedustaan, dan terus sampai ke bawah ditambah kedustaan sebelum mereka terbakar dari lemparan bintang. Maka hadis ini menjadikan pendalilan untuk itu. Dan kemudian yang ketiga, wa alamatin tuhtada biha, dan juga dijadikan fungsi bintang-bintang itu alamat posisi. Dan ini terutama mereka orang-orang yang berlayar. Maka mereka berlayar misalnya dari Jakarta atau dari Surabaya ke Los Angeles. Di mana Los Angeles? Di Afrika atau di dekat Bukit Tinggi? Los Angeles di mana Muhammad? Los Angeles di mana? Tidak tahu. Bukan dekat Solo. Los Angeles di Amerika. Maka pelayaran dari perahu ini atau yacht, misalnya perahu mewah, itu mengarah kepada arah Amerika. Kalau kita melihat di peta berarti ke arah timur, barat atau selatan atau utara, misalnya ke arah barat. Karena kita di timur, maka mereka dinamakan orang-orang barat, ke arah barat. Nah, di barat itu ada bintang apa? Misalnya ada bintang demikian dan demikian, di koordinat demikian dan demikian. Mereka mengetahui. Ini perkara dari fungsi yang ketiga. Dan ini perkara yang dibolehkan. Berarti apa saja tadi 3? Pertama, perhiasan dari langit. Ini yang dijadikan oleh Allah bintang-bintang. Zinatun lisama. Kedua, rujuman lisyayatin, untuk melempar syaiton, pencuri dengar. Ketiga, untuk menjadikan alamat bahwa bintang ini bintang di timur, sehingga orang barat ingin ke Indonesia, ke timur, melihat kepada bintang ini. Dan ini bintang barat, dan ini bintang utara, dan ini bintang selatan, ini bintang tenggara, dan sebagainya. Maka diketahui di mana letak posisi arah yang benar. Ini boleh. Kemudian disebutkan oleh Qatadah, fa'amma atau faman ta'awwala fiha ghairu dzalik faqad akhta'a wa adaa nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Adapun orang-orang yang mengambil perbintangan untuk meramal nasib, untuk meramalkan masa datang, maka di sini mereka telah takalluf. Apa makna takalluf? Memberat-beratkan diri, mengambil perkara yang tidak ada dalil padanya. Maka yang paling dekat tadi horoskop. Seperti barang siapa yang lahir di bulan Januari, maka bintangnya bintang Aquarius, air. Lalu Aquarius itu bagaimana? Maka dia selalu mandi tiap hari 5 kali. Maka dia wajahnya berseri-seri, maka dia nasibnya akan mendapatkan uang banyak, dan akan demikian dan demikian kehidupannya baik dan bersih. Maka dari mana permasalahan mengambil horoskop bintang kamu Agustus, bintang kamu Aquarius, bintang kamu Capricorn, bintang kamu Cancer, bintang kamu Sagittarius, dan itu mempunyai sifat-sifat tertentu. Maka barang siapa yang meyakini seperti ini, masuk kepada tanjim, masuk kepada ilmu perbintangan yang diharamkan. Maka berkata Imam Qatadah, barang siapa yang mengambil ilmu perbintangan untuk tujuan seperti peramalan tadi, dia telah salah mengambil fungsi bintang 3 yang boleh. Dan itu urusannya kepada Allah. Pertama, melempar syaitan. Kedua, perhiasan untuk langit. Ketiga, boleh bagi manusia untuk mempelajari arah barat, timur, dan posisi dan letak kedudukan bintang. Ini boleh. Namun hubungannya dengan meramal mana nasib baik dan mana nasib yang buruk, maka ini telah salah. Selesai dari ucapan Qatadah, dan ini sanadnya sahih, disambungkan oleh Imam At-Tabari
dengan sanad yang sahih dari Qatadah. Maka berkata Asy-Syaikh, wa kariha Qatadah ta'alluma manazilal qamar. Maka Qatadah sangat membenci orang-orang yang mempelajari perkara tentang perbintangan ini. Walam yurakhas fihi Ibnu Uyainah wa dzakarahu Harbun anhuma. Wa rakhasa fi ta'allum al-manazil Ahmad wa Ishaq. Maka dari para salaf, permasalahan boleh apa tidak mempelajari tentang arah, maka terjadi ikhtilaf. Qatadah membencinya dan Ibnu Uyainah melarangnya. Dan Imam Ahmad dan Imam Ishaq Ibnu Rahawayh tidak apa-apa selama tidak untuk meramal. Kesimpulannya, itulah fungsi dari bintang Allah ciptakan. Dan ucapan dari para salaf ini untuk apa fungsinya? Membantah mereka orang-orang yang belajar ilmu perbintangan dimasukkan kepada ramalan. Maka ada kitab-kitab khusus seperti itu, kutubnya pada dukun. Maka bintang anu dinamai bintang demikian, yang mana dia biasanya keluar di bulan demikian dan demikian. Dan bulannya bukan bulan kita, bukan bulan Hijriah seperti yang kita sekarang masuk Sya'ban, dan bukan bulan Februari di Masehi, tetapi bulan Jawa seperti Selasa Pahing, Weton, Legi, Kliwon. Nah, itu bingung kita juga. Maka barang siapa yang mendapati bintang, namanya yang pernah Anda dengar Kemukus misalnya, nama banyak bintang-bintang di Jawa. Nah, itu dia akan datang di Selasa Pahing. Barang siapa yang melihat bintang Kemukus, maka dia akan bla bla bla. Nah, di sini masuk kepada permasalahan mengambil bintang yang salah. Maka tidak boleh seorang muslim mempelajari ilmu perbintangan untuk meramal. Maka kita masuk sekarang kepada hadis wa an Abi Musa. Maka berkata Abu Musa al-Asy'ari, di sini sahabatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salasatun la yadkhulunal jannah. 3 orang tidak akan pernah masuk surga. Pertama, mudminul khamr, orang yang addiction, mudmin, kecanduan khamr. Dia selalu minum khamr, tidak bisa lepas karena sudah kecanduan. Kalau tidak mabuk, maka badannya akan sakit. Maka dia mencari dan mencari uang untuk mabuk. Maka tidak ada uang di rumah pun, dia gadaikan apa saja. Dia gadaikan televisinya. Maka anaknya pulang dari sekolah, "Mak, televisi mana, Mak? Mau main PlayStation 5." Digadaikan tuh di tempatnya. Biasanya orang-orang Batak yang, kalau di tempat kami pegadaian itu orang Batak. Itu di tempat uminya si Butet, emaknya si Butet, disimpan di sana. Karena bapakmu mau mabuk-mabukan malam ini. Akhirnya digadaikan 200.000 untuk beli miras. Maka tidak akan masuk surga orang yang mudminul khamr di hadis ini. Apa mudminul khamr? Kecanduan dari air keras atau minuman keras, miras. Dan juga yang kedua, waqati'ur rahm. Mereka orang-orang yang memutuskan hubungan. Dan di sini qati'ur rahm bersifat umum, memutuskan hubungan dari saudara, dan itu asalnya. Dan memutuskan dari hubungan tetangga, atau memutuskan hubungan dari yang bersifat umum sesama kaum muslimin, maka diputuskan hubungan, maka masuk kepada api neraka. Dan yang ketiga, musaddiqun bis-sihr. Orang-orang yang mempercayai ramalan-ramalan dari para dukun. Maka orang-orang yang biasa pergi ke dukun, sedikit-sedikit dukun. Bahkan cintanya ditolak pun, cinta ditolak, dukun bertindak. Maka bermain dukun. Semua mau ikut ujian UMPTN pun pergi ke dukun. Mau ikut ujian PNS, pergi ke dukun. Dan untuk
mendudukkan kedudukannya, misalnya dia diangkat sekarang jadi bos, maka agar terus dia menjadi bos dan tidak pernah turun, juga harus mempunyai dukun. Agar terus dalam keadaan jaya raya, kaya raya. Maka semua orang yang berhubungan dengan dukun di sini masuk kepada perkara ini, wa musaddiqun bisihr, dan orang-orang yang percaya kepada dukun. Maka berapa banyak dari para orang-orang besar, maka dia di belakangnya dukun. Maka di pepatah orang barat mengatakan the man behind the gun, bahwa orang-orang yang besar di belakangnya senjata. Senjatanya lisan, senjatanya pemikiran, senjatanya pena, senjatanya bahkan senjata untuk mengalahkan musuh. Orang-orang besar mempunyai senjata, akal pikiran yang cerdas, lisannya yang cerdas, yang mematahkan hujah-hujah. Namun kalau kita di Indonesia, behind the man is the dukun. Maka di belakang orang-orang besar mesti ada dukunnya. Maka orang-orang yang besar selalu mempunyai dukun-dukun untuk menjaga usahanya agar selalu jaya dan tidak bangkrut dan terus berkembang. Maka mereka menyembelih burung gagak setiap bulan purnama, atau melaksanakan sesajian setiap malam Jumat Kliwon, dan seterusnya. Dan ritual-ritual seperti ini dilakukan oleh dukun dari orang yang mungkin profesor, di mana dia di pekerjaannya menjadi mudir dan menjadi orang number one dikarenakan intelektualnya. Namun di belakang sana ada orang-orang yang percaya dengan klinik, yang akalnya, IQ-nya di bawah rata-rata, percaya kepada dukun. Maka ini perkara yang aneh, bahwa orang-orang yang petinggi-petinggi dari politik ataupun siapa saja, kita bersifat umum, tidak membahas siapapun. Maka di antara mereka ada yang mempunyai dukun-dukun untuk menjaga elektabilitas dari dirinya, agar terus dipantau menjadi orang-orang yang baik dan terkemuka juga dengan dukun. Maka orang-orang yang musaddiqun bisihr, orang-orang yang percaya dukun, mempunyai dukun, dan dukun itu akan meramalkan ramalan dan dia percaya, maka tidak akan masuk surga. 3 orang yang tidak akan pernah masuk surga: orang yang kecanduan miras, dan orang yang memutuskan hubungan secara umum kaum muslimin, baik tetangga ataupun orang yang terdekat dari nasab, saudaranya, atau memutuskan hubungan dengan bapaknya ataupun kakeknya atau saudaranya. Maka ini 3 orang. Dan yang terakhir, orang yang percaya kepada sihir.